Kemudian pada yang kedua, di sini saya akan menampilkan atau memberikan contoh pengerjaan rancangan acak kelompok faktorial. Di sini saya memiliki data yang sama dengan yang sebelumnya dengan RAL faktorial, yaitu pengaruh tingkat pada tebar pakan PA dan PB dan jenis bersih L1 hingga 3 terhadap pertumbuhan ikan lele. Di sini data awalnya sama, yaitu PA L1 hingga PB L3 dengan hal ini namanya kelompok dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Dengan cara yang sama kita melakukan perhitungan jumlah dengan rumus sum, kemudian ini di blok dan di enter, dan di bawahnya juga akan mengikuti dengan cara kita mendrag saja ke bawah. Kemudian ratanya kita hitung dengan rumus sama dengan average, kemudian ini di blok, di enter, dan di bawahnya juga akan mengikuti supaya kita tidak mengulang rumus dengan secara satu persatu. Kita drag saja ke bawah karena hasilnya akan sama karena menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita akan mencari jumlah dan rata dari setiap kelompok, dari masing-masing kelompok. Yang pertama, ini adalah jumlah dari kelompok 1. Kita masukkan sama dengan sum, kemudian kita blok di bagian kelompok 1 saja, kemudian di enter. Untuk kelompok 2 kita juga dapat lakukan hal yang sama, atau kita hanya perlu mendrag ini ke kanan, maka hasilnya akan sama. Nah, di sini adalah jumlah dari seluruh jumlah ya, yaitu 735,91. Itu adalah jumlah ini, ataupun ini juga bisa karena ini adalah titik temu dari kedua jumlah. Kalau di sini rumusnya adalah sama dengan sum, kemudian ini yang di blok dan di enter. Kemudian ini juga adalah rata-rata dari rata-rata dengan rumusnya sama dengan average, kemudian ini yang di blok, kemudian diklik enter. Jika sudah lengkap juga, di sini di tabel awal kita kembali menghitung FK atau faktor koreksinya. Pada umumnya atau sama, faktor koreksi dihitung dengan jumlah keseluruhan nilai data yang kita miliki dipangkatkan 2 kemudian dibagi 12. 12 ini karena perlakuannya ada 6 dan kelompoknya ada 2, kemudian ini dikalikan dan dibagikan di sini. Maka 735,91 kuadrat dibagikan 12 hasilnya adalah sekian. Setelahnya kita membuat tabel perbantuan lagi, yaitu tabel 2 arah. Sebelum menuju ke tabel ANOVA, kita lengkapi dulu tabel 2 arahnya. Di sini adalah faktor P ya, dengan P dan PA dan PB. Di sini adalah faktor L1 hingga L3. Kemudian untuk melengkapi tabel yang ada di dalam ini berbeda dengan sebelumnya karena itu ulangan 1 dan ulangan 2. Di sini kita hanya perlu mencantumkan kembali nilai jumlah dari yang sudah kita hitung di atas tadi. Contohnya ini PAL1 yaitu E6. Nah, ini dia. PAL1 dijumlah antara dua kelompok itu kita jumlahkan, maka hasilnya ini kita masukkan ke dalam tabel 2 arah. Begitu juga dengan PBL1 itu PBL1 ini dengan jumlahnya sekian 120 ya, jadi sudah sesuai. Nah, begitu juga dengan misalnya ini PAL3. Di sini PAL3, di sini kita cari PAL3 jumlahnya adalah 117. Ini sudah sesuai. Begitu pula dengan keseluruhan ini kita penuhi, sudah sesuai semua, kemudian kita jumlahkan sekarang. Nah, kita geser ke samping, kita blok ke samping dengan rumus sum, kita jumlahkan, kemudian ini bisa kita drag ke bawah sampai ke sini karena rumusnya sama ya. Ini sudah sesuai. Kemudian ratanya juga sama, ini hanya lebih mudah, jumlahnya dibagi 4 karena faktor PA dan PB nya itu ada 2, kemudian kelompoknya ada 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4.
maka jumlah ini dibagi dengan 4. Begitu juga dengan yang di bawah-bawahnya, seperti ini contohnya L3, jumlahnya dibagi 4, sama. Setelah mendapatkan jumlah dan rata ini, kita mencari jumlah dan rata dari ini. Jumlah yang ini kita hitung berdasarkan L-nya. Ini kita blok dari atas hingga ke sini L1 hingga L3, kemudian klik enter. Begitu juga dengan yang ini, yang PB. L1 dengan L3 kita blok dari atas ke bawah, kemudian enter dan dapat hasilnya. Untuk ratanya juga sama. Ini jumlah dibagi dengan 6. Mengapa 6? Karena L-nya faktor L itu ada 3 dan kelompok kita ada 2, maka 3 dikali 2 adalah 6, maka jumlahnya dibagi 6. Begitu juga dengan yang ini, rata PB-nya ini sama, jumlah ini dibagi dengan 6. Kemudian ini juga sama, ini jumlah keseluruhannya, dan ini juga rata-rata dari rata-rata keseluruhan. Dan ini akan sama dengan yang ini, dan ini juga akan sama dengan yang ini. Setelahnya kita dapat hitung tabel ANOVA. Di sini saya menggunakan perhitungan manual karena di sebelumnya juga saya sudah memberikan contoh perhitungan pada tabel data analisis yang sudah disediakan fiturnya oleh Excel. Namun kita coba seluruhnya dengan perhitungan manual, karena perhitungan data analisis itu hanya sebagai pembanding apakah perhitungan manual kita itu tepat atau tidak. Di sini untuk sumber keragamannya ada sumber keragaman perlakuan. Nah, perbedaannya kalau di RAL itu tidak ada sumber keragaman kelompok, tapi setelah perlakuan dia langsung ke faktor P dan L. Kalau di RAK dia ada sumber keragaman kelompok karena dia rancangan acak kelompok. Nah, di sini ada perlakuan, kelompok, faktor P, faktor L, interaksi, galat, dan total. Di sini ada seperti biasa DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Untuk mencari DB-nya, yang pertama kita menghitung DB total dulu dengan count A, C6 hingga D11. Nah, keseluruhan datanya itu dikurangi 1, kemudian enter dan menghasilkan DB total. Setelahnya kita cari DB galat dengan rumus count A, B6 hingga B11. Galatnya itu nama perlakuan, derajat perlakuannya, kemudian dikurangi 1, klik enter. Untuk kelompoknya juga sama, kita count A, kelompoknya itu ada di sini jumlah kelompoknya, kemudian kita kurangi 1 dan klik enter. Ini saya buat 1 saja. Kemudian DBP nya juga sama, ini ada nama PA dan PB dikurangi 1, L juga di sini ada 3 dikurangi 1 maka sama dengan 2. Untuk interaksinya adalah selisih antara DB perlakuan dengan DB faktor P dengan DB faktor L. Kemudian klik enter dan hasilnya sedemikian. Untuk galatnya itu selisih antara DB total dengan DB perlakuan dan DB kelompok. Kemudian diklik enter. Kalau di RAL hanya galat itu hanya diambil dari selisih dari total dan perlakuan, namun di RAK galat itu diambil dari selisih total, perlakuan, dan kelompok. Kemudian dilanjutkan pada JK. Di sini JK totalnya sum square C6 D11, keseluruhan data tadi, kemudian kita bagi kurang dengan FK yang sudah kita dapatkan tadi kan. Kemudian klik enter. Begitu pula dengan JK perlakuannya. Di sini sum square, perlakuannya di sini adalah jumlahnya. Kemudian dibagi 2. Dibagi 2 ini karena kelompok ada 2, kemudian dikurangi lagi dengan FK. Klik enter. Di kelompok juga sama. Jumlahnya kelompok ini dibagikan 6 karena
dibagi 6 karena perlakuannya ada 6 dari kelompok itu, kemudian dikurangi dengan FK. Di JK juga sama, di sini di JK faktor P, sum square dari jumlah faktor P, PA dan PB, kemudian dibagi 6 karena ini datanya ada 6, kemudian dikurangi dengan FK. Sama juga dengan yang L, begitu juga serupa, hanya dengan ini dia sini jumlah yang ini. Kemudian untuk interaksi, jika interaksi itu didapatkan dengan selisih antara JK perlakuan, JK faktor P dengan JK faktor L, di enter. Kemudian untuk galat itu selisih antara JK total, JK perlakuan, dan JK kelompok. Untuk HT adalah rumusnya pembagian antara JK dengan DB-nya. Seperti perlakuan, maka JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian KT-nya dari kelompok, JK kelompok dibagi dengan DB kelompok, begitu juga dengan seterusnya. Untuk interaksi juga sama dan galat juga sama. Untuk F hitungnya di sini yang pertama F hitung perlakuannya kita dapatkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Sama seperti sebelumnya, KT galat ini menjadi pembagi tetap. Jadi di sini kita beri tanda dolar agar dia tidak berubah-ubah. Hanya di sini yang berubah-ubah. Kita klik enter, ini juga kita pastikan bahwa ini dibagi dengan KT galat. Sudah sama hingga di sini. Ini dibagi dengan KT galat. Sama. Itu bisa, karena sudah diberi tanda dolar, bisa juga kita drag saja ke bawah. Kemudian F tabel ini sama, F tabel di alfa 0,05 atau 5% dengan alfa 0,01 atau 1%. Dihitung dengan F inverse 0,05, ini probability-nya disesuaikan. Jika 0,05 maka 0,05, kalau 0,01 maka 0,01. Kemudian ini DB dari setiap sumber keragamannya, DB perlakuan, kemudian variabel keduanya adalah DB galat, dan DB galat ini akan selalu digunakan pada variabel kedua, maka dia diberi tanda dolar. Karena sudah diberi tanda dolar, kita bisa drag saja ini ke bawah, maka hasilnya sama, tidak perlu mengulang satu-satu setiap rumusnya. Begitu juga pada F tabel alfa 0,01, F inverse 0,01 dengan DB setiap perlakuan atau sumber keragamannya. Kemudian variabel 2-nya adalah DB galatnya, diberi tanda dolar supaya bisa di drag ke bawah. Ini di drag ke bawah. Setelahnya ini kita dapat melihat value-nya ya. Di sini kita menggunakan rumus if. Nah, di sini jika F34 atau ini F hitungnya yang biru lebih kecil daripada pembanding F tabel 0,05, maka dinyatakan dengan non-signifikan atau NS. Dan jika F hitung lebih kecil daripada alfa 0,01 dari F tabelnya, maka ditandai dengan bintang 1 atau bintang 2. Kemudian klik enter dan ini bisa ya di drag ke bawah. Jika bintang 1 maka memiliki arti F hitung ini lebih besar daripada pembanding 5%, namun dia masih lebih kecil daripada pembanding 1%. Kalau non-signifikan maka F hitung itu lebih kecil daripada keduanya. Dan jika bintang 2 maka F hitung itu lebih besar daripada pembanding keduanya. Setelahnya bisa kita lanjutkan pada uji lanjut Duncan. Sama seperti sebelumnya, uji lanjut Duncan ini bisa di copy saja dari tabel pertama, kemudian ini kita urutkan dari data yang paling besar hingga yang paling kecil. Setelahnya kita cari selisih di sini ya, dengan rumus yang sama, diberi dolar agar bisa di drag ke bawah.
ini juga sama seperti ini, kemudian juga di bagian ini dan ini juga sama. Ini juga diberi tanda dolar agar ini tidak berubah-ubah dan bisa di drag ke bawah tanpa kita mengulang satu persatu rumusnya. Kemudian ini juga menyesuaikan dengan tabel dari buku ya, mengenai uji Duncan. Di sini perlakuannya ada 6, maka kita juga menggunakan 2 sampai 6 saja. P ini adalah perlakuan dan 6 ini adalah dB dari kita, dB Galat. Dan dB Galat kita adalah 6, maka di sini 6. Jika perlakuan 2 dB Galat 6, maka di tabel 5% dia bernilai sekian, dan di tabel 1% dia bernilai demikian. Kemudian SY juga sebelumnya kita sudah mengetahui caranya dengan menghitung STRT dari KT Galat. Ini KT Galat ya, dibagi dengan count A dari jumlahnya kelompok. Kalau sebelumnya adalah jumlah ulangan, ini adalah jumlah kelompok. Kemudian klik enter dan hasilnya demikian. SY ini adalah digunakan untuk pengali dari angka yang ada di tabel Duncan. Ini hasilnya ya, ini dikali dengan SY, hasilnya adalah demikian. Dan itu SY nya diberi tanda dolar karena dia sebagai pengali tetap, maka kalau di drag ke bawah maka dia akan tetap SY itu menjadi pengali tetap di sini. Setelah ini penuh juga kita bisa membandingkan ini dengan selisih di sini. Kita bandingkan di sini di bagian ini ya, dengan rumus if yang sama. Jika selisih ini lebih kecil daripada ini, maka dilambangkan dengan NS, dan jika ini lebih kecil daripada ini dilambangkan dengan titik bintang 1 atau bintang 2. Ini juga dapat di drag ke bawah, ini juga dapat di drag ke bawah, ini juga dengan rumus yang sama, dengan konsep yang sama. Kemudian jika NS, maka selisih ini lebih kecil daripada pembanding 5% dan pembanding 1%. Jika bintang 1, maka selisih ini hanya lebih besar daripada pembanding 5%, namun dia lebih kecil daripada pembanding 1%. Begitu pula dengan yang berikut-berikutnya. Untuk menentukan notasinya, di sini kita tentukan di sini adalah milik A, maka di sini adalah A, ada terdapat A. Kemudian dari sini hingga ke NS adalah milik B. Dari sini adalah milik B, dan dari sini ke bagian NS terakhir adalah milik C, maka di sini adalah semua termasuk C. Ini juga dari sini maka termasuk D, ini juga termasuk E ya. Nah, untuk uji lanjut pada setiap faktor juga dapat dilakukan seperti ini, faktor PA dan PB atau faktor L1 hingga L3 dengan uji Duncan juga dengan konsep yang sama juga seperti ini, dicari selisihnya dan notasinya. Namun itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu rancangan acak lengkap faktorial, karena itu memiliki konsep yang serupa dan tidak banyak perbedaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengerjaan dari rancangan acak kelompok faktorial. Semoga dapat membantu, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumkan. Sekian, saya Katarina Anindya ucapkan terima kasih.